Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membawakan materi mengenai pengendalian risiko. Tapi sebelum itu, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Elsa Adian, yang kedua ada Salva Seril Divansa, yang ketiga Rasa Delia Kolri, yang keempat Maria Ulfa, dan yang kelima Damari Muda. Poin-poin yang akan kami bahas pada presentasi hari ini adalah yang pertama adalah pengertian pengendalian risiko. Yang kedua, tujuan pengendalian risiko. Yang ketiga, pentingnya pengendalian risiko bagi perusahaan. Yang keempat, teknik dasar pengendalian risiko. Yang kelima, lingkungan pengendalian risiko. Yang keenam, hierarki pengendalian risiko. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pengertian pengendalian resiko. Pengendalian resiko adalah seperangkat metode di mana perusahaan mengevaluasi potensi kerugian dan mengambil tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan suatu ancaman. Pengendalian resiko menggunakan metode yang meliputi penghindaran, pencegahan kerugian, pemisahan, duplikasi, dan diversifikasi. Selanjutnya ada tujuan pengendalian risiko. Yang pertama, perusahaan memiliki ukuran sebagai pijakan dalam mengambil keputusan sehingga para manajer dapat lebih berhati-hati. Yang kedua, mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat berbagai pengaruh yang mungkin timbul baik dalam jangka pendek maupun panjang. Yang ketiga yaitu mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindar dari pengaruh yang dapat menimbulkan kerugian. Yang keempat, memungkinkan perusahaan mendapat risiko kerugian yang relatif rendah. Selanjutnya ada pentingnya pengendalian risiko bagi perusahaan. Tindakan pengendalian risiko tentu sangat penting bagi suatu perusahaan karena memberikan sejumlah manfaat bagi perusahaan seperti mengidentifikasi karyawan yang berisiko dan mengetahui faktor yang harus dihadapi. Proses ini sangat penting untuk penilaian ulang risiko berkali-kali dan memeriksa efisiensi metode yang diterapkan untuk pengendalian dan memutuskan apa yang ada yang harus dievaluasi ulang. Yang selanjutnya ada teknik dasar pengendalian resiko. Yang pertama ada penghindaran resiko. Pada umumnya, penghindaran resiko merupakan teknik pengendalian resiko yang pertama diidentifikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan penghapusan bahaya, aktivitas, dan exposure yang berdampak negatif pada aset perusahaan atau organisasi. Yang kedua ada pencegahan kerugian. Pencegahan kerugian adalah pendekatan yang membatasi, bukan menghilangkan kerugian. Teknik ini mengambil resiko tetapi mengurangi kerugian. Misalnya, menyimpan barang di gudang meningkatkan kemungkinan pencurian. Program pencegahan kerugian yang dapat dibuat itu seperti penjaga keamanan dan memasang kamera CCTV. Yang ketiga ada pengurangan kerugian. Pengurangan kerugian ini adalah pendekatan yang menerima resiko dan juga mengakui bahwa kerugian mungkin akan terjadi sebagai akibat dari resiko tersebut. Teknik ini bertujuan untuk meminimalisir kerugian dalam berbagai jenis ancaman. Yang keempat ada pemisahan. Pemisahan itu merupakan membagi aset penting untuk mengurangi resiko. Yang kelima ada duplikasi. Duplikasi merupakan metode pengendalian resiko yang pada dasarnya memerlukan rencana cadangan. Seringkali teknologi dibutuhkan. Jika server sistem informasi gagal, seluruh operasi tidak harus diberhentikan. Sebaliknya, server cadangan atau failover harus tersedia untuk diakses. Yang keenam ada diversifikasi, yaitu metode pengendalian resiko yang mengalokasikan sumber daya bisnis untuk membangun berbagai lini bisnis yang menawarkan berbagai produk dan layanan dalam berbagai industri. Dan yang selanjutnya ada lingkungan pengendalian resiko. Berikut ini beberapa contoh faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan pengendalian risiko. Yang pertama ada budaya organisasi. Bagaimana risiko dikelola dengan baik dipengaruhi oleh budaya organisasi yang mendukung manajemen risiko dan kepatuhan. Yang kedua ada struktur organisasi. Organisasi dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan struktur yang jelas dan tertata dengan baik. Yang ketiga ada lingkungan peraturan. Organisasi dengan lingkungan peraturan yang ketat dapat membantu mengurangi resiko, tetapi mereka juga dapat membuat pengelolaan resiko menjadi lebih rumit dan mahal.
Yang keempat, ada kebijakan dan prosedur internal. Organisasi dapat mengelola resiko dengan kebijakan dan prosedur internal yang jelas dan tertata dengan baik. Yang kelima, ada teknologi. Organisasi dapat menggunakan alat analisis resiko atau perangkat lunak manajemen resiko untuk mengidentifikasi dan mengelola resiko dengan lebih baik. Yang keenam, ada tenaga kerja. Pekerja yang terlatih dan terampil dalam manajemen resiko dapat membantu organisasi mengidentifikasi dan mengelola resiko dengan lebih baik. Nah, selanjutnya ada materi tentang hierarki pengendalian risiko. Hierarki pengendalian risiko digunakan saat melakukan aktivitas penilaian risiko untuk mengendalikan bahaya dan meminimalkan risiko. Salah satu cara terbaik untuk menilai pengendalian yang ada dan mengidentifikasi tindakan pengendalian baru adalah dengan mempertimbangkan seberapa efektif pengendalian tersebut didasarkan pada hierarki pengendalian risiko. Hierarki ini biasanya disusun dari yang paling efektif ke yang kurang efektif. Yang pertama ada eliminasi, yang kedua ada substitusi, yang ketiga ada kontrol teknik, yang keempat ada kontrol administratif, yang kelima ada peralatan perlindungan pribadi. Jadi kesimpulan dari materi kelompok kami adalah manajemen risiko merupakan proses identifikasi, menganalisa, dan mengelola risiko. Sementara itu, pengendalian risiko adalah perlakuan risiko yang melibatkan implementasi kebijakan, prosedur, dan pengecilan risiko. Tindakan pengendalian risiko sangat penting untuk pencegahan kecelakaan dan kerugian pada suatu perusahaan. Mereka menyediakan semacam jaring pengaman dengan mengidentifikasi, mengendalikan, dan mengurangi risiko yang ada dalam suatu organisasi. Mereka juga memberikan sejumlah manfaat bagi perusahaan seperti mengidentifikasi karyawan yang berisiko dan mengetahui faktor apa yang mereka hadapi. Kesadaran akan faktor-faktor yang tidak dapat dihilangkan dan beberapa faktor yang dapat dihilangkan sepenuhnya membantu untuk mengetahui apa yang harus diwaspadai dan mendapatkan pengetahuan tentang metode mitigasi. Sekian dari kami, sekiranya kurang dipahami bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.